Pemirsa, kebijakan jalan berbayar atau ERP rencananya akan diterapkan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Penerapan kebijakan ini dinilai bisa mengurai kemacetan ibu kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP. Rencananya, ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyampaikan hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta dan belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heru mengaku masih dibahas dengan pemerintah pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD, pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. Meski masih dibahas lebih lanjut, namun penerapan ERP mendapat penolakan dari sejumlah warga. Mereka keberatan dengan kebijakan ini karena merasa sudah membayar pajak kendaraan. Pastinya nggak bakalan setuju lah. Bahan bakar kan sudah naik. Terus kita kan sebagai driver online juga nggak bakalan setuju dengan yang segitu juga. Itu aja sih tanggapannya. Kalau bisa jangan dibikin kayak gitu lagi deh. Jangan mempersulit masyarakat gitu. Ya, kalau memang itu memang harus diterapkan sama pemerintah, memang APBN-nya kurang. Ya kan, ini bicara tentang APBN, berarti kan ini untuk penambahan ya kan, antara Pemda sama pemerintah pusat kan, APBD sama APBN kan. Emang itu kurang dari pajak-pajak yang lain. Rencana penerapan kebijakan ERP ini sudah lama dipelajari Pemprov DKI Jakarta, salah satu alasannya untuk membantu mengurai kemacetan di ibu kota. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat transportasi Ellen Tangkudung. Selamat sore Bu Ellen. Kami belum bisa mendengar suara Anda, Bu Ellen. Baik, selamat sore. Ya, selamat sudah sore. terdengar suaranya. Baik, Bu Ellen, langsung saja. Kalau disebutkan tujuannya untuk mengurai kemacetan, apakah ERP ini efektif jika diterapkan di Jakarta? Ya, ERP, Electronic Road Pricing, memang di seluruh tempat di mana itu sudah diberlakukan, itu tujuannya memang untuk menguraikan kemacetan. Karena istilah asingnya congestion charging. Jadi charge yang diberlakukan untuk jalan-jalan yang sudah macet. Dan itu bagian dari pengelolaan lalu lintas atau pengelolaan transportasi. Apa saja pengelolaan transportasi atau pengelolaan lalu lintas? Itu salah satunya ganjil genap seperti yang sedang diterapkan sekarang, atau 3-in-1 yang diterapkan lebih dulu. Itu sama tujuannya, mengelola lalu lintas di jalan. Nah, yang ERP ini sebenarnya sudah dibahas sudah sejak lama, bahkan sejak Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu sudah ingin diterapkan. Tapi memang ternyata banyak hal yang harus disiapkan, sehingga diawali dengan atau sebelum mencapai ERP sudah diberlakukan beberapa IDM atau manajemen lalu lintas yang berbentuk itu tadi 3-in-1 maupun GAGE atau ganjil genap. Nah, efektif atau tidak itu bisa dijawab jika orang atau mereka yang keberatan dengan membayar itu beralih menggunakan angkutan umum, bukan beralih menggunakan jalur yang lain. Kalau beralih menggunakan jalur yang lain, jalur alternatifnya, maka kemacetan itu akan pindah, gitu. Nah, harapannya seperti itu. Demikian juga dengan ganjil genap, demikian juga dengan 3-in-1. Sama harapannya, kalau tidak setuju, tidak punya mobil yang
satu ganjil satu genap sesuai dengan aturan, atau tidak punya orang untuk mengangkut sampai 3 orang sekali jalan, gunakan angkutan umum. Jadi memang salah satu persyaratnya itu adalah alternatif angkutan umumnya harus sangat baik, sehingga ketika orang beralih menggunakan angkutan umum baru disitulah terjadi efektivitas. Baik, Mbak Ellen, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa kesiapan infrastrukturnya saat ini? Apakah memang sudah bisa diterapkan dalam waktu dekat, ataukah masih butuh persiapan-persiapan lainnya khususnya di ruas-ruas jalan tertentu di ibu kota? Kalau dikatakan infrastrukturnya kan saya memang belum pernah melihat ya infrastruktur untuk IRP itu di jalan. Karena memang tadi seperti disampaikan oleh pejabat gubernur bahwa harus ada raperdanya dulu. Raperda dengan perdanya itulah maka boleh dipasang rambu-rambu dan kemudian ada urusan bisnisnya. Artinya siapa yang akan menyediakan teknologinya? Karena teknologinya pun itu harus disiapkan. Nah, infrastruktur untuk itu kan belum ada, atau sudah ada saya juga belum jelas ya, tapi kalau dilihat di jalan, sebagai orang awam yang melihat di jalan sih belum tersedia. Itu mirip-mirip etle itu harusnya. Jadi bentuknya seperti etle itu, jadi ada portal, kemudian ada kamera-kamera yang akan merekam atau meng-capture kendaraan yang lewat, dan selain capture, kalau etle itu hanya capture, kalau ini juga mendidak biaya yang harus dibayar ketika lewat di situ. Jadi teknologinya sih belum disiapkan. Kalau bentuk teknologinya mungkin sudah ya, tetapi kalau dalam bentuk infrastruktur harus melalui tahapan itu dulu gitu. Perdanya kan harus jelas, dari perda ke pergub, kemudian pergub, kemudian ke bisnisnya seperti apa gitu. Bu Ellen, tadi Anda sampaikan bahwa IRP akan efektif jika yang keberatan ini beralih menggunakan transportasi umum. Artinya seharusnya IRP hanya diterapkan di jalan-jalan yang memang transportasi umumnya sudah siap, sudah memadai. Betul, betul. Salah satunya itu transportasi umum harus sudah siap ya. Membuat lebih memadainya nanti bertahap bisa menggunakan dana yang dikumpulkan dengan IRP itu. Jadi IRP itu mengumpulkan dana bukan untuk dana yang lain-lain, harus benar-benar dikelola untuk di jalan tersebut atau di jaringan jalan tersebut terdapat selain angkutan umum yang baik juga tempat pejalan kaki yang baik, karena pejalan kaki bagian dari angkutan umum ya. Kemudian haltenya harus bagus, terintegrasi dengan baik. Untuk mengembangkan itu supaya menjadi lebih baik, menggunakan dana yang dikumpulkan dari IRP. Tidak boleh dana itu digunakan untuk yang lain, karena tujuannya supaya orang beralih. Dan kalau kita ingin itu efektif dan orang benar-benar bisa beralih, ya, harus angkutan umumnya harus baik. Tapi bukan hanya itu syaratnya. Syarat yang utamanya memang jalan itu harus sudah macet. Apa kriteria macet ya? Kalau teknisnya volume dibandingkan kapasitas. Jadi kapasitas jalan itu sudah dilampaui, volume jalannya sudah dilampaui, kendaraannya sudah lebih banyak dari kapasitas jalan itu. Itu harus itu dulu. Karena kalau di jalan-jalan yang tidak macet tidak boleh diterapkan. Gitu. Oke, baik, kita nantikan terus nanti seperti apa kebijakan ini akan diimplementasikan. Kemudian juga tadi masih banyak yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI sebelum menerapkan ini menjadi kebijakan yang betul-betul komprehensif bagi masyarakat ibu kota. Terima kasih Mbak Ellen Tangkudung, pengamat transportasi, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.